Halo semuanya. Anissa hamil. Kamu ngagetin banget Lo deh. emang hamil kan? Ya aku kan mau tahu mau bikin video ini tapi bilang-bilang kayak mau kayak gimana kasih taunya. Jadi aku yang kaget. Iya emang hamil. Emang hamil kan? Hamil nggak? Ya hamil. Ya hamil emang itu. Ya udah makasih semuanya ya. Kan gitu biasanya kalau YouTuber. Kalau ada apa yang terjadi dalam keluarganya dikasih tahu. Nanti view-nya gede. Ih, tapi ya. Tapi ya makanya kalau aku cuma gitu doang. Anissa hamil. Selesai. Terima kasih. Gak ada romantisnya. Aku tuh Gimana caranya romantis ngasih tahu orang hamil? aku tuh punya Halo mimpi. sayang. Iya. Tahu nggak kamu hamil? Masa Nggak gitu? Kan gitu, kamu yang tahu kalau nggak kamu hamil. gitu. Gimana caranya kita romantis kalau istri hamil? Bisa ajarin. Netizen pasti lebih ngerti. Ya misalnya gimana? Coba kamu ajarin aku. Iya kayak, iya aku seneng banget sambil pegang tangan ya. Akhirnya Iya, Ya bener kan, juga guys? ya. Bener ada juga banyak ya. cara. Iya, gitu iya, loh. YouTuber-YouTuber lain tuh gitu ya. Kayak, Iya. guys, Aku bener-bener nggak guys. nyangka banget sih. Aduh, jangan jangan dipencet Kesel. dong. Kenapa dipencet? Aduh, kuku aku loh. Mungkin anaknya. Kamu jangan sebel-sebel sama aku loh. Ingat apa yang terjadi sama Alea loh. Anissa waktu hamil anak pertama dia, waktu hamil Alea, dia sebel banget sama gua. Lahirnya Alea jadi mirip gue. Untung versi cantik. Jadi seharusnya kamu kayak tadi tuh nggak usah sebel, ya happy aja. Anissa hamil. Gimana Oh iya memang aku hamil. caranya? Ya tapi nggak. Oke, yaudah. Pokoknya yang romantis ya, kayak guys, kami ini lagi happy banget. Itu mah terpaksa. Karena ya katanya harus gitu. Nggak gitu, nggak dari hati. Ya dari hati aku kan gitu. Anissa hamil. Selesai informasinya. Buat apa kita membuang-buang banyak waktu untuk menyampaikan informasi yang udah jelas? Dari judulnya aja udah istri hamil lagi. Ya udah gitu loh. Oh iya sih. Jadi sebenarnya nggak usah ditonton videonya. Cukup baca judulnya aja. Iya, kan dari judulnya udah istri hamil, udah kan? Benar juga sih. Ngapain orang nonton? Beb, aku bukan pandu. Kamu untuk sekian Kamu- detik, kamu untuk sekian detik ngikut Ngerasa ya? pandu kayak. Ngikut ya tadi ya? Iya. Iya juga gitu ya, ngikut ya. Cuman ya memang, jadi kita tahu tuh udah dari berapa? Seminggu, 2 minggu yang lalu ya. Ini bagian ceritanya. Hah? Bagian ceritanya ini. Bahkan bagian cerita aja kamu salah. Emang berapa lamanya? Sebulan lebih. Ya kan, ini kan kita nggak tahu ini tayangnya kapan videonya. Kalau tayangnya 2 minggu yang lalu gimana? Bener-bener harus ditulis, aku bukan pandu sayang. Kalau tayangnya 2 minggu yang lalu gimana? Aku. Iya ini aku udah lama nggak collab sama Pandu nih jadi. Kamu kangen. Iya. Di saat kamu syuting sama istri pertama kamu malah Kamu sebel aja sama Pandu, sebel aja biar Jangan, kayak mirip jangan. kayak Pandu. Aku baik banget, hubungan aku baik. Oke, banget sama Pandu. sebulan yang lalu. Oke, sebulan yang lalu. Jadi ceritanya gue lagi di kasur di tempat tidur. Terus Ceritain lagi Anissa ngapain di kasur. lagi main Mobile Legend. Selin banget. Hai Muntun. Anda butuh brand ambassador? Saya butuh uang susu lagi. Uang susu lagi. Lagi. Udah belum selesai urusan uang susu Alea, ada lagi. Uang popok sih justru. Uang popok ya. Iya. Popoknya Alea emang nggak bisa dipakai buat tadi. Nggak bisa ya, sekali pakai doang. Oke, ceritain. Kamu yang cerita deh. Nanti aku salah lagi detail-detailnya. Iya, jadi waktu itu aku ngerasa aku udah telat sebulan lebih. Telat datang bulan. Iya, telat datang bulan. Terus kebetulan aku nanya temenku kan, yang kadang kita tuh kalau jadwalnya datang bulan tuh sama. Gak taunya aku katanya disuruh test pack. Aku takut banget, soalnya kayak masa sih enggak mungkin emang lagi siklusnya nggak bener aja, lagi nggak sehat karena makananku waktu itu juga lagi cukup berantakan, kayak jajan mulu, jadi mungkin lagi nggak bagus aja. Terus tapi takut gitu loh. Akhirnya aku sempet cerita ke Bang Dika nyuruh aku, tapi aku bilang kayak nggak deh, besok aja, besok soalnya HCG-nya lebih tinggi ya Kalau pagi hari ya. Iya, HCG. Maksudnya yang mendeteksi bahwa hamil apa tidaknya gitu ya. Terus? Habis itu, tapi aku mikir kayak ya udahlah kalau misalnya emang positif,
mau dari pagi, siang, sore, kapanpun, kalau misalnya iya ya iya gitu loh, ngerti ya? Jadi akhirnya aku putuskan sendiri waktu Bang Dika lagi main game, akhirnya aku untuk cek pakai tespek itu sekitar jam 11 malam. Terus pas aku cek tuh kayak, oh garis 1. Udah tuh kan langsung Garis kayak, 1 berarti tidak hamil. iya garis 1 kan kalau misalnya aku tes langsung set garis 1 gitu. Habis itu langsung kayak sibuk beres-beres bekas plastik gitu-gitu kan. Pas ngelirik lagi, kok ada garis lagi? Kok muncul? Kamu tegang. Iya. Kamu tegang. Kaget banget karena udah mulai kayak, yaudahlah garis 1 nggak mungkin gitu loh. Kamu panik, kamu kaget karena kamu nggak nyangka kan? Iya. Karena kamu pikir itu cuma garis 1, ya biasa Iya, aja gitu iya. kan maksudnya. Cuma waktu itu kita tuh dalam kondisi yang lagi kaget-kagetnya juga sama pandemi. Iya, sama Jadi- virusan-virusan ini. Iya, jadi pikirannya pecah gitu kayak. Kita lagi nggak mikirin soal anak ya waktu Iya. itu. Tapi seneng banget karena memang sebenarnya aku kalau aku ya, aku pengennya emang nggak pengen Lama-lama. terlalu jauh. Tapi kita sama pernah ngobrolin Area. ini kan, kita pernah ngobrolin ini maunya nggak terlalu jauh gitu. Iya. Tadinya mau ya supaya dia masih bisa dekat sama adiknya lah, apalah itulah. Tapi nggak nyangkanya karena kita pikiran itu memang lagi soal pandemi kan. Kita Iya. nyiapin soal perlindungan diri Langkah-langkah kita, kita. nyiapin soal perlindungan apa namanya kayak Fadil, Tio, Reja kan semua di rumah yang satu lagi gitu. Gimana cara itu supaya tetap aman di sana. Iya. Kita nyiapin soal Lebaran nanti gimana ngurus ini semua gitu. Kita nyiapin soal dana darurat untuk menghidupi kita selama pandemi gitu. Kita tuh lagi mikirin itu sebenarnya gitu kan. Jadi emang nggak belum mikirin soal keluarga, belum mikirin soal yang kayak gitu-gitu gitu. Tiba-tiba diberikanlah oleh Tuhan adiknya Alea gitu. Jadi ya cuma kalau buat aku ya anak ya namanya juga rezeki ya. Iya, iya. Apa namanya yang aku nggak nyangka sih memang waktunya gitu Iya. karena pas itu aku lagi main game, Anissa masuk ke kamar, kamu masuk ke Aku kamar. ceritain. Oh ya kamu yang ceritain, oke. Terus? Iya, jadi aku nahan-nahan ya kayak gemeteran banget, segemeteran itu kayak Mau cerita ke aku? iya, lebih ke serius nih, ternyata serius nih. Terus aku langsung mikir kayak ini harus jadi pengalaman yang bagus sih karena anak pertama tuh aku nggak dapet apa-apa, aku nggak dapet kenang-kenangan buat aku lihat nanti pas udah tua gitu. Kalau ini loh muka suami gue kalau misalnya tahu istrinya lagi hamil, kesempatan tuh. Aku udah ngomong ke semua teman-teman aku, pokoknya anak kedua aku mau bikin video karena teman-teman aku pada bikin video ekspresi suami. Raisya Hamis Daud, wah kayak oh my god sayang, langsung dipeluk. Aku kayak udah ngebayangin Anda berharap kan. itu dari Ya saya? iya. Oh ya oke. Terus aku udah mikir kayak, oke besok aku sempet tanya Tio bisa nggak syuting, waktu itu aku sempat tutus tiba-tiba aku hilang karena aku mikir nggak usah lah, aku pakai video yang kecil aja. Oke, yang- pakai handphone? Enggak, video yang Sony RX itu loh. Oke. Tadinya kan aku mau syuting besok paginya, bener-bener pagi aku kasih tahu biar nanti siangnya kita bisa langsung ke dokter gitu. Iya, bisa cek. Iya bisa cek. Habis itu nggak taunya jam 12 malam aku lapar, aku turun ke bawah, pas naik tangga perut aku kram. Keramnya tuh lumayan Beda lah gitu beda ya. gitu loh. Panik dong. Panik, nggak bisa ngungkapin sendiri kayak wah ini nggak bisa nih kalau amit ada apa-apa terus nggak ngasih tahu suami gue, nggak lucu dong. Terus kayak ya gimana nih, nggak bagus, mana muka udah lepek segala macam, ya udahlah muka suami aja. Akhirnya pakai handphone tuh, cuk, emang dasar nggak bisa bohong. Jadi pas mau ngomong, Beb aku mau ngomong penting. Soalnya Bang Dika kalau main game tuh ngobrol sama teman-temannya, aku nggak mungkin ngasih tahu teman-temannya dong. Iya. Iya maksudku nggak mungkin mereka juga tahu di Tahu. saat itu. Abis itu Bang Dika matiin Discordnya, lalu dia bingung kayak kenapa? Ada apaan? Ada apaan? Iya mama aku marah. Terus aku mikir kayak mamaku marah kenapa? Oh Ya. itu ceritanya mau bohong dulu Iya tuh. mau bohong dulu, tapi aku nggak punya kelanjutannya. Enggak ada yang bercanda-bercanda, kakak aku yang marah. Aku bilang gitu. Amel lagi marah, Iya, aneh banget. Kakak aku lagi marah ke Bang Dika kayak marah kenapa sih? Karena aneh banget untuk kakakku atau mamaku marah ke Bang Dika itu aneh banget. Terus aku udah gemeteran kayak aduh aku emang nggak bisa bohong.
Terus aku nyari test pack, udah gemeteran tanganku karena test packnya tuh kan kecil, ada di saku aku. Aduh aku nggak bisa bohong deh. Ini dengan apa sih tangan gemeteran, terus aku videoin. Bang Dika cuma gini nih. Lama. Terus kayak gue nggak dikis, nggak dipeluk, nggak ada haru-harunya tuh orang, nggak ada bagus-bagusnya tuh video. Sebagai seorang yang sangat logis, aku bengong, aku kan gini kan, kayak ini gimana nih gitu. Itu aku langsung udah merangkai hari kelahiran dia. Jadi Langsung jauh iya, banget, cuy. sebagai seorang yang sangat senang memikirkan beberapa langkah ke depan, begitu Anissa bilang, aku hamil, dek. Oke, ini anak lahirnya gimana nih? Di tengah-tengah pandemi kayak gini nih gimana nih caranya nih? Aku udah mikirin langsung mau lahir di rumah kah, apakah di klinik kah, apa pakai bidan kah, dipanggil ke sini gitu. Jadi semua komputasi itu di kepala aku berhitung gitu. Ini itu, ini gitu. Jadi aku gak sempat bereaksi yang lain. Kalau misalnya situasinya beda, mungkin aku masih bisa bereaksi normal ya. Kayak biasa mungkin aku ledekin lah apalah. Ngomongin apa gitu. Tapi saat itu tapi emang benar, sebulan yang lalu itu pandemi itu lagi ngeri-ngerinya. Heboh-hebohnya, Lagi karena baru masuk heboh-hebohnya. kan. Karena Baru masuk Indonesia. iya kayaknya seminggu 2 minggu setelah masuk deh ke Iya. Indonesia tuh. Jadi orang tuh masih lagi takut-takutnya Iya. menghadapinya gitu. Dengan masih ngeraba ini kita menghadapi ini secara Kayak kondisi gimana, mental iya. kita tuh harus dengan cara seperti apa. Kalau sekarang kita masih di rumah aja memang gitu. Tapi level ketakutan kita itu sudah berkurang jauh karena kita punya pengetahuan untuk menghadapi ini gitu. Karena kita punya pengetahuan gitu bahwa kita harus cuci tangan, keluar harus pakai masker, membatasi diri, bla 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 bla. Kita punya pengetahuan itu untuk menurunkan ketakutan kita. Nah, ketika Anissa bilang pertama kali yang ada di dalam kepala gue adalah ya rasa ketakutan itu masih ada. Ini Aneng gimana gitu Iya. kan? Gimana melindungi Anissa, melindungi bayinya, terus nanti lahirannya kayak gimana gitu. Karena kalau gue pribadi, Anissa hamil mau kapan aja, gue udah siap gitu. Maksudnya aku pun juga udah tahu gitu langkah-langkahnya tuh sebenarnya mau ngapain dalam situasi normal ya. Iya. Nanti Alea mungkin kamarnya beda ketika bayinya udah lahir, barang-barang Alea pun juga udah kita simpenin kan buat adenya kan. Itu udah lama itu kan sebelum adenya Kita udah mikirin itu ada, ya. tapi kita udah mikirin semua langkah itu secara strategis. Emang aku orangnya juga kayak gitu kan, suka mikirin jauh. Jadi semua udah kita siapin. Tapi yang faktor X-nya pandemi ini. Jadi makanya pas Anissa bilang, jebret gitu. Oke. Ini apa gitu. Jadi logika aku itu di atas emosiku sebenarnya pada saat itu gitu. Dan Bang Dika tuh masih kayak, kamu ngeprank ya, bercanda ya. Terus aku langsung kayak hancur lebur. Aku serius, aku nggak ada bercanda-bercandanya dalam kondisi kayak gini. Aku tadinya mau surprisein besok, tapi perut aku kram, aku takut kenapa-napa. Tapi untungnya pas kita cek juga nggak kenapa-napa. Terus akhirnya ya kita jadi ngobrol serius deh, jadi nggak ada seneng-senengnya. Nih, inget nggak kalian kita berdua pernah cerita pas kehamilan pertama, kehamilan Alea. Tahu-tahu hamil, terus Bang Dika pergi kerja, terus aku ditinggal sendirian di Karena rumah. kan harus kerja pada saat itu. Iya, tapi kan Karena setidaknya pas kamu bilang, ada pengalaman yang apa ya, ini anak pertama gini, anak kedua yang lebih manis dikit lah gitu loh. Iya sih. Nggak Cuma tahu anak dia. keduanya juga di tengah-tengah pandemi kan. Jadi kita mau manis pun juga kepala kita udah penuh dengan ini harus gimana supaya semuanya selamat dengan baik gitu kan. Makanya kalau nggak salah selang 1 jam 2 jam aja aku udah banyak ngobrol sama kamu soal persiapan-persiapan kita kan. Jadi nggak main game. Iya jadi nggak main game dan besoknya pun udah ngobrol sama Dula kan. Iya. Besoknya langsung ngobrol sama Dula, terus membuka beberapa skenario-skenario untuk lahiran, which is itu masih 6-7 bulan lagi pada saat itu gitu, masih 6 bulan 7 bulan. Tapi gue pengen tahu, gue pengen aman dulu bahwa gue bisa mempersiapkan semuanya dengan baik gitu. Nah Dulanya sendiri pun juga bilang, ya kalau gue sih optimis, dia bilang bahwa 6-7 bulan ke depan pandemi udah berakhir gitu. Tapi kan kita nggak bisa gitu, kita kan harus punya plan buat semuanya gitu. Bahkan secara finansial pun ya, yang udah aku siapkan buat kita adalah untuk yang kayak gini-gini kan. Aku selalu bilang sama kamu kan, dana darurat selalu ada di aset yang liquid. Sehingga ketika ada situasi yang seperti ini, kita udah siap dan alhamdulillah siap-siap aja gitu menghadapi ini semua gitu. Nah, setelah Anissa ngasih tahu, baca beberapa
riset soal COVID, aku sih sampai udah mikir kalau kamu kena COVID gimana loh. Aku udah sampai mikir sejauh itu dan aku mencari paper-paper yang menjelaskan hubungan antara ibu hamil dan virus COVID SARS-2 ini gimana gitu. Efeknya ke mereka seperti apa. Sampai semua itu udah aku search, udah aku amanin buat kita gitu. Yang mendingan kalian baca sendiri tanpa harus nanya ke gue ya, karena takutnya informasi kesehatan yang keluar dari gue kan nggak bisa dipertanggungjawabkan karena aku bukan siapa-siapa juga gitu. Cuman aku udah mikirin sejauh itu. Nah, besoknya baru ke dokter Ridwan kan, ke objin kamu ya. Yang lucunya adalah 2 minggu sebelum Anissa tahu dia hamil, kamu lagi kangen-kangennya Iya. sama objin sendiri. Iya, dan aku tuh sampai nge-tag dokternya kayak, gila aku kangen banget sama dokter ini. Padahal aku kerjaannya tuh kayak sama dokter tuh kayak kadang suka bete gitu loh, karena banyak yang dilarang. Terus kayak aku disuruh olahraga, aku bete disuruh olahraga aja, aku ngerasa bete. Tapi aku kangen sama tuh dokter, kayak aku seneng aja sebelah-sebelah sama dia gitu loh. Iya. Sampai aku nge-tag ke Instagram waktu itu. Terus di hari yang sama, dulu kita kebetulan datang ke rumah, terus kita kayak cerita panjang lebar udah kayak keluarga sendiri, kayak kakak buat aku. Ya aku tuh gila, maksudnya pengalaman hamil tuh menurut aku sangat-sangat apa ya, mengagetkan gitu, karena aku nggak pernah mengalami seumur hidup, tapi ternyata aku bisa ya kangen dengan hal seperti itu gitu loh. Ternyata itu aku udah hamil. Pas cerita gitu ke dia. Iya, udah hamil, udah mau jalan sebulan Seminggu. ya. Oh, mau jalan sebulan? Jalan sebulan. Wah, ini udah gede dong ini bayi ya sebenarnya. Iya. Wadaw. Oke, tapi udah kelihatan sih. Iya. Di beberapa video aja udah ada yang notice ya. Iya, sebenarnya. kadang kalau misalnya aku pakai baju gede dikit tuh sebenarnya banyak yang bilang kayak hamil, terus aku langsung posting foto lain supaya Buat orang nimpa ya? Iya, supaya orang nggak ngebahas soal aku lagi hamil. Selalu deh. Kenapa sih kalau misalnya kita mau nol sesuatu yang bersifat rahasia, terus kita mau bikin kalian kaget juga, gagal. Pasti ada aja yang nebak-nebak tapi bener gitu loh. Iya. Karena di kehamilan Netizen pertama juga gitu, iya, netizen hebat banget. Aku kayak gila nih netizen. Oke, jadi apa namanya yang sekarang terjadi adalah ya kita pelan-pelan udah mulai mempersiapkan beberapa plan buat kelahiran. Kalau aku sih udah jauh banget ya. Opsi-opsinya kita udah pegang. Sama sekaligus untung vitamin-vitamin yang kemarin pas pregnancy masih ada semua. Lalu yang penting adalah menjaga supaya Anissa jangan terlalu stres juga ya. Tuh kan, jangan istrinya tuh mulai. jangan. Kebentuk lagi mukanya kayak gue. Lumayan. Nah, bedanya apa sama hamil Alea? Walaupun ini baru mungkin apa? Bulan keberapa nih? Keempat? Ada nggak 4? Apa 3? Jalan 4 sih. Jalan 4. Udah trimester 2 berarti ya? Iya, Gila, cepet banget ya. cepet. Bedanya apa dengan Ale-Ale? Kalau Alia tuh aku mabuknya parah sampai muntah hebat. Mungkin masih penyesuaian sama tubuh yang berbeda gitu loh. Ada sesuatu makhluk yang hidup gitu. Iya, benar-benar. Kalau sekarang tuh Lebih santai ya? lebih apa ya, aku pusing parah, kelengan banget, tapi nggak sampai muntah untungnya. Jadi setiap siang tuh udah mulai tuh pusing. Sebenarnya pas awal-awal hamil, pas aku masih belum tahu tuh, aku kan suka masak buat Alea kan. Itu aku ngerasa puyeng kayak muter gitu loh. Jadi aku kalau misalnya ini lagi masak terus tiba-tiba pusing, aku tidur. Itu biasanya di jam-jam makan siang, sore, kadang berlanjut sampai malam. So far sih itu aja sih, tapi aku masih bisa makan daging. Kalau dulu itu Alea tuh cuma maunya makan sayur. Bahkan aku kayak mau makan sop ayam tapi nggak pakai ayam. Pakai sayur doang. Iya, Kalau dulu sekarang tuh aneh-aneh lebih sih. bisa nikmatin makanan. Sekarang kayaknya nggak terlalu ribet ya kehamilannya ya. Iya. Maksudnya nggak sehebat dulu tuh. Aku inget banget kamu nyiapin kantong kresek hitam di samping tempat Baskom, tidur. iya. Baskom, jadi kalau mau muntah tinggal Ke situ. balik badan kan. Kalau ini sampai sekarang malah nggak perlu ya. Kemarin kayak tuh sempet kayaknya aku mau mual deh, tapi belum sampai ujung tenggorokan gitu. Tapi aku udah siapin aja kalau jadi kan nggak ribet ke kamar mandi gitu loh. Jadi berarti Tapi- untuk muntah nggak sehebat waktu Ale ya? Gak muntah malah, Oh, emang cuma nggak muntah? pusing doang, pusing doang. Oke, jadi itu ya yang kita bisa share ya, paling nggak ya. Dan sekarang kalau mau bikin video sama Anissa juga susah banget karena kelingan mulu. Jadi kita harus bikinnya tuh pendek. Harus sabar sayang, sabar. Udah mana nggak bisa collab sama Pandu lah.
Udah sekarang si Anissa juga terbatas sekali energinya. Udah mana Alea sekarang kalau diajak bikin video juga ini mulu, apa namanya? Ada aja yang dia kerjain gitu, Iya, baca buku sibuk. lah, apalah sibuk Dia sendiri sibuk Alea. banget. Alea sibuk baca sekarang itu anak. Iya, sama dia udah mulai ini sayang, suka ini. Dia udah kalau naik sepeda nih dia pengennya turun tapi dia yang ngedorong. Kamu mau ngedorong siapa? Adiknya belum ada masalahnya. Iya, tapi dia dorong, nggak ada orang yang duduk ya. Iya, jadi nggak ngedorong sepeda doang, dia nggak Oke. ngedudukin. Jadi kalau misalnya adanya Alea laki-laki namanya Karantinawan, kalau perempuan Karantinawati. Enggak. Kan di karantina Kamu mau dia. denger? Aku berusaha nggak sebel. Aku happy. Ya udah kalau nggak kan dia alinea nih. Berarti ini dia paragraf. Panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Af. Kasian kalau misalnya Parag. Parag. Kayak parag. Kan parang. alinea. Alinea itu kan adalah alinea itu bagus banget tahu nama itu menurutku. Alinea adalah permulaan sebuah cerita. Bagus banget. Dia kan ya alinea sama paragraf sama lah ya. Maksudnya alinea itu adalah sebuah permulaan dari sebuah cerita gitu. Alinea per alineanya gitu. Jadi itu alinea adalah awal mula cerita kita yang baru kan ceritanya gitu kan. Arti namanya itu bagus banget. Nah, ini nih juga harus bagus namanya nih. Iya, pikirin Ya, aja. karena aku penulis kan. Ada penulis ada hubungannya lah sama buku. Oh, kan profesiku banyak. Profesiku banyak. Selain penulis, aku juga stand up komedian. Kalau penulis itu alinea, stand up comedian. Oh, aku kan lagi seneng-senengnya stand up comedy kan. Sebelum ini kan, pas kamu sebelum lagi hamil lagi ini kan. tur. Mikrofon. Kalau laki-laki namanya Mik. mikrofon. Mik Kalau perempuan mikrofin. Lebih feminin. kayak obat. Ih, Jangan. mikrifin. Nggak ya? Aku senang. Kabel. Kenapa kabel? Kan mic ada kabel ya? Kalau cewek? Kibil. Kabel. Ya udah profesi apa lagi? Profesiku banyak nih. Pokoknya jangan YouTuber. Jangan game aja. YouTuber. Panduin. Nggak kan aku YouTuber. Oh iya. Kolom komen. Kalau laki-laki. Jangan. Subscribe. Subscribe kurang dong. Subs. Kan kayak subs. Oh iya subs bisa. Kalau cewek ya. Iya. Subs. Subs. Ya. Kalau cewek subs. Kalau laki-laki copyright. Awas lo kena copyright. Wih. Bener. Apa lagi sih Aneh-aneh, profesiku sih? aneh-aneh. Udah cuman itu ya profesiku ya cuman 3 ya. Film. Oh film. Action. Wih. Action. Nah, kalau laki-laki. Banyak gaya nanti, jangan deh. Jangan nih kebanyakan action lo gitu kali. Iya. Action. Bagus. Genset gitu. Kayak Ciki. Kok kayak Ciki? Kenapa Ciki? Apa lagi ya? Alea tuh. Alea udah ngomel-ngomel, udah bangun. Alea tuh kerjaannya gitu, kita barusan denger dari luar nih, mungkin di mikrofon nggak kedengeran. Iya. Gitu. Jadi Alea kalau tiap bangun dia suka ngoceh. Udah kita akhiri aja video untuk kali ini ya. Doain aja semuanya lancar ya, terutama di tengah situasi yang tidak menentu ini. Dan itu aja yang kita bisa share hari ini. Makasih semua ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.